Industri pertambangan termasuk sektor yang memiliki andil dalam perhelatan Pilpres di Indonesia. Hasil penelitian Jaringan Advokasi Tambang atau Jatam mengungkap, pada Pilpres 2019, Presiden Jokowi termasuk yang mendapatkan dana kampanye dari sektor ini. Dampak dari pendanaan pengusaha tambang kepada calon yang bertarung di Pilpres ternyata luar biasa, karena berefek negatif ke banyak sektor yang lain. Di Pilpres 2019 itu, kedua pasangan calon itu kan mereka mendapatkan dana kampanye, gitu, sumbangan dana kampanye. Salah satunya itu adalah dari sektor pengusaha, pelaku usaha atau pengusaha begitu ya. Nah, di kubu Jokowi Maruf itu, setelah kita cek yang ratusan miliar yang terkumpul itu, ada sekitar 86% itu bersumber dari dua perkumpulan. Satu nama perkumpulan, satu golfer TRG, lalu yang kedua golfer PBIG. Jadi ada dua perkumpulan. Nah, dua perkumpulan ini itu terhubung lagi ke satu perusahaan yang setelah kita telusuri, ada dugaan pendirinya adalah Pak Wahyu Sakti Trenggono, yang notabene saat itu dia menjabat sebagai bendahara di Bravo 5. Bravo 5 itu sebuah kelompok yang dibentuk oleh Luhut Binsar Panjaitan saat itu. Artinya dugaan kemudian sebagian besar dana pasangan capres-cawapres itu dari pelaku bisnis tambang itu kan menjadi rasional, ya, karena kita melihat orang-orang di belakangnya tadi itu, salah satunya melalui si Pak Wahyu Sakti Trenggono, sekarang jadi Menteri KKP. Lalu di kubu Prabowo Sandi kan sama sebetulnya. Yang membedakannya adalah Prabowo Sandi ini memang udah lama terlibat secara langsung dalam berbagai macam bisnis tambang ini kan. Nah, tambang lah, kalau Prabowo kan dia main tambang, main sawit, main hutan, kayu dan segala macamnya, terutama di Pulau Kalimantan gitu ya. Sandiaga juga sama gitu ya. Dia berkongsi dengan Boy Thohir di Saratoga. Jadi dua-duanya terafiliasi secara langsung dengan bisnis tambang juga. Artinya dari konteks capres-cawapresnya saja dugaan konflik kepentingan di sektor tambangnya udah kelihatan. Nah, itu belum kita cek siapa-siapa yang terlibat di tim pemenangannya. Nah, itu yang saya pengaruh waktu singkat aja tadi sebetulnya. Karena di tim pemenangannya, kalau kita cek begitu ya, dua-duanya juga ada yang terafiliasi dengan bisnis juga, tambang dan energi. Waktu itu di kubu Jokowi Maruf misalnya, Luhut jelas begitu ya, di Bravo 5 dia ikut berbisnis kan. Pak Wahyu Sakti Trenggono jelas di Bravo 5. Selain dia ada Erick Thohir gitu, yang kalau kita cek dia memang tidak terhubung langsung dengan bisnis tambang. Tapi membaca Erick Thohir kan bisa dibaca dari kakak kandungnya, saudara kandungnya, Boy Thohir, yang notabene dia terlibat di bisnis tambang Saratoga tadi sama Adaro. Ada si Sandi juga kan di situ. Jadi tidak hanya itu, kemudian si Surya Paloh yang partainya juga kan ikut mendukung kan, itu kan sama ikut berbisnis tambang juga. Meskipun dia tidak ada di komposisi struktur perusahaan begitu ya, tapi anaknya itu memegang jabatan strategis di perusahaan tambang emas di Aceh misalnya, atau tambang migas di beberapa wilayah di Jawa Tengah begitu. Jadi partai-partai politik juga sama pemimpin-pemimpinnya gitu ya. Nah, sebagian besar kan orang-orang ini itu memegang posisi penting sebagai tim pemenangan tadi. Jadi udah ada dua hal gitu kan, capres-cawapresnya terlibat konflik kepentingan, tim pemenangannya juga sama terlibat konflik kepentingan. Tapi ada satu yang menarik kalau kita baca,
Jadi meskipun mereka ini secara politik berbeda, mengusung kandidat yang lain, tapi untuk konteks bisnis mereka punya kepentingan yang sama. Iya, itu bisa kita lihat dari kasus di Gunung Tumpang Pitu, Banyuwangi, Jawa Timur. Di situ ada apa namanya? Ada PT Merdeka Cooper Gold. Merdeka Cooper Gold ini dia menginduk ke apa namanya? Saratoga. Jadi di dalamnya itu ada 3 orang penting. Satu Boy Thohir yang notabene pemilik bisnis, pemilik saham, pemegang saham. Lalu yang kedua Sandiaga Uno, pemegang saham. Lalu yang ketiga Bayu Sartono. Artinya secara politik bisa saja mereka berbeda. Tapi kan mereka punya kepentingan yang sama. Sehingga siapapun yang terpilih, kepentingan mereka tidak terganggu. Karena mereka punya landasan yang sama, gitu ya, punya kepentingan yang sama, memastikan bisnis mereka itu tetap berjalan, bahkan tidak boleh apa namanya dihambat misalnya, begitu ya, begitu. Jadi kelihatan semua sama juga di kubunya si Prabowo kan. Nanti bisa cek di website atau di internet udah banyak kan yang nulis itu media-media soal siapa-siapa yang terafiliasi dengan bisnis tambang energi di kedua pasangan calon dan tim pemenangannya. Itu ada semua kan. Imbasnya adalah di konteks kebijakan dan regulasi yang dihasilkan ketika si kandidat terpilih. Misalnya ketika Jokowi terpilih untuk periode kedua kemarin itu. Kami membacanya, satu misalnya revisi Undang-Undang Minerba. Itu kan jelas gitu. Banyak pasal-pasal yang mengakomodir kepentingan pelaku bisnisnya. Kemudian Undang-Undang Cipta Kerja. Itu sama gitu ya. Sama persis dengan klausul di revisi Undang-Undang Minerba yang notabene banyak mengakomodasi kepentingan si pebisnis itu sendiri, pelaku bisnisnya, korporasi perusahaannya. Di saat yang sama warganya justru dikecilkan ruang perlawanannya melalui pasal-pasal yang potensial untuk digunakan mengkriminalisasi warga. Ini berkorelasi juga dengan kerusakan lingkungan nggak? Ya iya, jadi ketika kebijakan dan regulasinya sudah seperti itu, mengakomodir kepentingan perusahaan tambang, begitu, pelaku bisnis, begitu, maka ketika dia beroperasi kan pasti akan menimbulkan pencemaran, kerusakan dan segala macam. Nah, ketika warganya melawan, problemnya dia nanti akan tidak hanya berhadapan dengan orang-orang yang terafiliasi kepentingan tadi, manusianya gitu ya, entah itu presiden, entah itu DPR, tapi dia akan berhadapan juga tidak hanya dengan kebijakan, tapi dengan regulasi tadi, gitu loh, dengan regulasi yang potensial untuk digunakan menjerat atau melumpuhkan potensi perlawanan si warga itu sendiri. Sama. Karena gini, korporasi itu, pelaku bisnis itu, dia punya kepentingan yang besar. Satu, memastikan bisnis yang sudah berjalan itu tetap berjalan, gitu, tetap ongoing. Gitu. Lalu memastikan itu ada perluasan entah itu perluasan bisnis di sektor, di komunitas yang sama, maupun ke sektor-sektor yang lain misalnya. Misalnya sebelumnya hanya main tambang, tapi ketika dia sudah punya akses ke kekuasaan tertentu, begitu, kan dia bisa ekspansi ke urusan sawit, urusan bisnis properti dan segala macamnya kan. Lalu selain itu juga adalah terbebas dari jeratan hukum gitu. Ketika misalnya dia beroperasi sementara ada problem terkait dengan pembebasan lahan begitu, ditolak warga. Tapi kan kalau dia punya akses terhadap kekuasaan dan kekuasaan ini mengendalikan aparat penegak hukum, maka yang menerima dampak dan korban kemudian adalah si warga yang mempertahankan haknya tadi. Iya, selama ini kan kita bergerak di seluruh wilayah di Indonesia, begitu ya. Karena ini semacam lingkaran setan. Jadi pelakunya adalah oknum institusi tertentu. Tapi kan laporan ini, kasus-kasus seperti ini kalau kita laporkan, maka yang secara hukum yang berwenang justru adalah mereka-mereka sendiri yang notabene punya banyak masalah. Ya makanya untuk memutus rantai lingkaran setan ini kan ribet urusannya. Karena gimana ceritanya begitu ya. Kita berharap supaya ada penegakan hukum, tapi kalau aktornya sendiri adalah si penegak hukum gimana? Jadi konsekuensinya adalah warga justru semakin menderita.
hampir semua sekarang lagi gencar-gencarnya urusan nikel kan. Hampir semua wilayah ya. Seluruh wilayah, entah itu pulau-pulau besar maupun pulau-pulau kecil. Dan risiko itu kan tidak hanya dialami oleh mereka-mereka tempat di mana perusahaan tambang itu beroperasi sebetulnya. Itu juga kan berdampak ke kita-kita yang di kota. Gitu kan. Contoh konkretnya misalnya begini, ketika Bapak Ibu dan teman-teman di sini misalnya mengonsumsi ikan, pertanyaannya ikan yang Bapak Ibu konsumsi dari mana? Kami investigasi di Pulau Obi, Maluku Utara, ternyata hasil tangkapan ikan dari nelayan di situ, sebagiannya dibawa ke Jakarta, sebagian lagi diekspor ke luar negeri. Nah, kami uji lab atas organ dalam dari ikan-ikan yang ada di Pulau Obi, dan itu tercemar. Tercemar, jadi ada zat beracun di dalamnya, kayak merkuri, banyak zat beracunnya. Nah, itu tidak hanya di Pulau Obi, di Morowali juga kan sama. Jadi bayangkan serumit itu, meskipun kita tidak menerima dampak langsung gitu, tapi kan secara tidak langsung kita mengkonsumsi dari bahan pangan yang sudah tercemar. Panjang, sama kayak misalnya Kalimantan Timur. Kalimantan Timur itu kami riset 2016. Sejak 2013 itu, dia tidak lagi memenuhi kebutuhan pangan, terutama untuk komoditas beras secara mandiri. Karena ada alih fungsi lahan dalam skala yang besar. Artinya meskipun misalnya tambangnya dia beroperasi di Kukar, yang menerima dampak kan orang-orang yang tinggal di kota, kayak di Balikpapan, kayak di Samarinda, karena dia sangat bergantung kepada pasokan beras dari desa-desa yang ada di Kalimantan Timur. Nah, sejak 2013, Kalimantan Timur itu dia sangat bergantung ke Jawa sama Sulawesi. Jawanya Jawa bagian timur, Sulawesinya bagian barat kalau aku nggak salah. Karena apa? Pasokan pangannya dia itu sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan dari warganya itu sendiri. Karena ada alih fungsi lahan, kemudian beras padi-padi mereka tercemar. Itu ada kami riset ilmiah, itu uji lab. Jadi berasnya tercemar, airnya sudah tercemar. Bahkan warga itu konsumsi dari air dari lubang-lubang tambang. Gimana sih?